seri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Salamun alaikum, selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiyya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpeleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon, namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api, dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah
sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya nggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi, hancur kulitnya, bikin lagi, berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi, terus menerus begitu. Tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel, kleneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa.